Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan di depan masyarakat Nagari Andaleh Barubuki dalam rintisan Nagari Binaan untuk pengembangan hilirisasi produk berbasis aren yang berwawasan lingkungan. Di sini kalau kita perhatikan di Andaleh Barubuki ini banyak aren. Aren ini dilihat dari dua fungsi lingkungan dan fungsi ekonomi. Nah, dari fungsi ekonomi multi produknya dan dari kajian lingkungan itu adalah fungsi lingkungan pohon aren itu ya dalam rangka konservasi lahan longsor, konsentrasi menyenangkan waktu hari hujan, ya, konservasi menyerap air dia, mengurangi banjir, ya, membasahi tanah, dan dahulu daerah kering, sekarang sudah mulai daerah yang tidak sawah tanah hujan. Dan ini diharapkan sasaran dari pembinaan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan untuk mengurangi masyarakat miskin. Nah, di dalam kajian ini, tahun kedua ini sasaran kegiatan kita ada 4 yang telah kita lakukan. Yang pertama desain cetak gula aren, yang kedua pembuatan pupuk kompos dari kulit kolak kaling. Ini dilatar belakangi sampah kulit kolak kaling ini merusak lingkungan. Kemudian pembuatan sigai anau dari bajaringan, ini dilatar belakangi masalah sigai dari bambu ini sering jatuh dan bahkan korban jiwa daripada penyadap nira yang sangat banyak. Lalu pengolahan ijuk ini karena ijuknya sangat banyak, nah, terbuang saja, ini diolah dan juga sasarannya itu adalah dijual ke Pulau Jawa. Kemudian kajian lingkungan dan pembangunan ekonomi pedesaan dalam artian yaitu adalah diharapkan masyarakat akan membudidayakan tanaman aren ini. Termasuk cetakan pertama gula aren yang telah kita lakukan yaitu adalah yang pertama gula aren itu dibuat dengan tempurung, ya, ukurannya besar-besar. Lalu yang kedua kita coba dengan menggunakan bambu, ya, talang yang dibuat. Nah, sudah kita lakukan pembinaannya, tetapi tidak juga berukuran. Lalu kita coba dengan mempergunakan desain kayu. Nah, di dalam desain kayu itu juga menjadi masalah. Sudah beberapa model yang kita lakukan pembinaannya, kita coba. Tetapi yang hasilnya, ya alhamdulillah, nampaknya kembali juga kepada bambu nampaknya. Nah, ini mungkin juga untuk tindak lanjut apa penyebabnya desain kayu ini sangat sulit dia lengket dan bermacam-macam. Ya. Nah, diharapkan ini kan tidak terlalu besar sehingga diharapkan waktu itu kita mencetak yang kecil-kecil ini bisa dibawa-bawa. Karena bagi olahragawan ini memakan gula aren ini adalah menambah stamina. Nah, lalu yang kedua itu adalah bagaimana resiko bambu, sigai bambu. Kalau sigai itu dalam artian tangga yang satu saja, ini seperti ini. Ini yang terdapat di daerah, ya. Ini seperti ini Pak Pen ini yang memanjat yang setiap hari resiko sigai bambu ini. Nah, dia tiap hari ada mengambil buah ini, ada mengambil nira dan sebagainya. Nah, yang susahnya seperti ini, ya. Kalau ini pakai tunggulnya, nah kalau patah tunggulnya ya, hancur ke bawah. Nah, lalu yang sigai ini dari bambu ini dibuat lubang, tidak lama terisi air, akhirnya juga patah. Lalu membawa nira dari seperti ini juga berisiko tumpah. Nah, dari sanalah resiko sigai bambu itu akhirnya kita coba bagaimana, karena sudah banyak yang patah, ada yang meninggal dan bermacam masalah. Kita carikan solusi di dalam kajian lingkungan ini, yaitu adalah kelebihan dengan membuat bajaringan. Karena kalau kita lihat, belum ada orang yang membuat ini. Tapi kita yang coba mendesain bersama masyarakat dan juga Pak Wali. Nah, kelebihan bajaringan itu adalah, ini kelebihannya ada proses pemasangan mudah, daya tahan
lama, sifat seragam, mudah dibentuk, dan mudah didaur ulang. Nah, ini kekurangan baja ringan itu harga mahal bagi masyarakat, rentan terhadap angin. Nah, terlihat kurang rapi dan sebagainya, dikhawatirkan itu arus listrik. Namun kalau kemarin kita survei, kenapa ada penyadap yang kena sembar petir, yaitu dikhawatirkan apakah karena sigainya itu dari yang mengganggu. Ternyata enggak, kalaupun kemarin itu dari bambu juga mengantar listrik kalau begitu. Tapi yang sebenarnya mengantar listrik itu adalah yang dia menerima HP di saat hari hujan, dia sedang mengambil di atas pohon aren. Nah, namun di sini juga sangat berhati-hati. Apakah dikhawatirkan umpamanya arus listrik ini? Ini perlu dipelajari lebih dalam. Nah, ini harga-harganya kalau kita lihat, ya harga dari ini bisa kita lihat. Nah, lalu bahan untuk membuat sigai itu, untuk satu sigai saja bisa 2 batang nih. 2 batang, batangnya 6, ya, besinya sekian, kemudian dibuat lubang. Nah, dipesak, ya. Nah, ini bahan-bahan alat-alat yang kita pergunakan untuk membuat sigai, ya. Nah, ini yang mahal itu adalah ini pembuatan matabor ini, ya. Ini untuk membuat tempat kaki ini, ya, untuk pipa besinya. Nah, jadi pembuatan berikutnya itu adalah pembuatan pupuk kompos, ya. Pupuk kompos itu prinsipnya pengomposan itu dari latar belakang karena di wilayah Andale Berobuki ini orang banyak mengambil buah kolak galing yang bijinya, yang putihnya yang diambil, sementara kulitnya terbuang begitu saja di pinggir-pinggir jalan. Bahkan kalau sudah sampai penuh dan melesat melimpah dia ke jalan, kalau lewat sepeda motor itu menanggung resiko. Ada yang tergelincir, ada yang jatuh, dan kemudian dengan adanya pembuatan pupuk kompos diharapkan ini tidak ada lagi sampah-sampah kulit kolak galing ini. Nah, inilah dari sampah kan bernilai ekonomi itu yang diharapkan. Nah, ini contohnya sampah yang berada di pinggir-pinggir jalan, ya, begitu banyak, dan ini sampah inilah yang dipergunakan untuk pupuk kompos. Nah, luar biasa pupuknya itu luar biasa, ya. Nah, lalu kalau kita lihat di dalam pupuk kompos ini pembuatannya sangat sederhana, ya. Nah, lalu ini ada baskom, kita praktekkan kemarin ini, kemudian dikasih ini, kemudian ditutup, dikasih M4, ya, dicampur dengan pupuk kandang, ya, atau sapi atau kambing boleh juga. Nah, kemudian ini dibiarkan selama 15 sampai 20 hari, nanti dibongkar, kemudian sudah bisa dipergunakan. Nah, seperti ini kita lakukan dicoba jambu 2 buah, 2 tempat, 1 dikasih pupuk kompos, 1 tidak. Ternyata yang pakai pupuk kompos itu berbuah terus saja. Nah, ini jambu madu. Nah, lalu yang berikutnya ketiga itu adalah bagaimana multi produk aren itu seperti umpamanya hijau. Nah, ini bermasalah karena kalau dapat, inilah yang di judul kita adalah hilirisasi dari setiap produk ini. Semakin panjang hilirisasi, semakin banyak penyerapan tenaga kerja dan juga bernilai ekonomi. Dan dulu adalah sampah, sekarang bernilai ekonomi seperti kulit kolak galing ini. Sudah diambil biji, bertumpuklah dia pinggir jalan, kemudian kita menjadi sampah, merusak lingkungan, dan sekarang dicarikan hilirisasi dengan pupuk kompos. Ini habis sekarang, beberapa hari setelah praktek ini sudah habis karena dibuat oleh masyarakat. Alhamdulillah tidak ada lagi yang terletak di pinggir-pinggir jalan, dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, tentu dengan bantuan kita hanya menambah dengan membantu membeli M4 dan sebagainya untuk pembuatan komposnya. Nah, lalu pengolahan hijau, ya, pengolahan hijau. Di dalam pengolahan hijau yang menambah nilai keekonomian pohon. Semula lihat ini hijau dibiarkan begitu saja. Ini tim kami dari UMB ini yang memandang, ya, sudah diambil. Kalau datang orang, ya syukurlah kalau ada kegiatan untuk tali dan sebagainya pakai. Nah, sekarang kita coba melakukan pembinaan dengan hijau ini kalau sudah diambil juga bermasalah. Nah, kalau dulu untuk rumah besar, rumah gadang. Nah, sekarang ini sudah mulai disigi-sigi. Mengolahnya susah kali. Nah, untuk itu dengan adanya ini
digerakkanlah oleh Pak Wali. Semua pohon-pohon aren diambil hijaunya, kemudian dikumpulkan dan pengolahan ini memisahkan saga dengan hijaunya. Nah, lalu dibuatlah secara sederhana seperti ini. Nah, ini sudah siap nih, banyak nih sudah dipisahkan hijau. Ini bisa diekspor. Nah, salah satu diekspornya ke Pulau Jawa. Kenapa? Hilirisasi dari hijau ini tidak hanya untuk tali dan rumah saja, tidak saringan, tetapi sekarang sudah dipergunakan oleh orang untuk pencampuran di dalam beton untuk yang ramah lingkungan. Kemudian untuk pembungkus kabel bawah laut itu canggih lagi. Nah, ini secara kimia ini perlu kita dikaji apa yang terkandung di dalam hijau ini. Nah, ini sasaran untuk target-target tahun berikutnya. Nah, ini contoh pengolahannya. Nah, ini kalau kita lihat ini saga ini juga berguna, bernilai ekonomi. Di samping hijau juga dibagi dua, ada yang kasar, ada yang halus. Nah, ada untuk sapu, ada untuk bermacam-macam ini, ya. Nah, ini contohnya sederhana, alatnya sederhana. Ini juga sasaran kita dalam pembinaan nanti dengan menggunakan orang-orang teknik mesin untuk mengolah hijau ini. Ini sasaran kita di dalam pembinaan nanti. Nah, itulah kira-kira. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.